Bab 1072. Kemampuan menjadi pacar luar biasa. Di saat menabrak, Gita hanya merasa rasa sakit di keningnya, selanjutnya kepalanya pening. Aura pria yang kuat seketika melingkupi dia sepenuhnya. Karena banyak orang, di dalam lift sangat berisik. Namun setelah Gita menyadari dia ada di mana sekarang, dia merasa dunia menjadi hening. Dia mengangkat kepala sambil tertegun, menatap Andrihan yang menariknya masuk dalam pelukan, sepasang matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini sedang berbuat apa? Andrihan dia. Apa tahu dirinya sedang berbuat apa? Saat Gita menatapnya dengan penuh kebingungan, Andrihan mendorongnya dengan wajah dingin. Sudah hampir tertabrak, apa tidak bisa menghindar? Gita mengangkat kepala dikatakan seperti ini olehnya, menggigit pelan bibir bawahnya baru akan membantah. Dia mendengar Andrihan menatap dingin pada orang yang mendorong kursi roda itu dan berkata dingin. Walaupun lebih buru-buru lagi, juga harus memperhatikan di tempat umum bukan? Bila menabrak melukai orang, apa merasa satu kata maaf yang mudah saja sudah bisa? Dia adalah seorang CEO perusahaan, ditambah auranya kuat dan galak. Jadi kali ini bicara dengan galak, lift yang berisik juga menjadi hening. Orang-orang lainnya tidak ingin mencari masalah, menahan napas tidak bersuara. Orang yang mendorong kursi roda itu adalah wanita parubaya, pakaiannya sangat modis, mendorong orang tua yang sangat tua, kelihatannya adalah hubungan ayah dan anak. Dia menatap Andrihan, langsung dapat melihat auranya yang tidak biasa, seharusnya bukanlah orang yang bisa dilawan. Namun membuatnya malu di hadapan begitu banyak orang, dia juga sangat tidak senang, akhirnya dengan aneh membalas. Bukankah tidak tertabrak? Ditambah saat aku masuk kamu seorang anak muda apa tidak bisa menghindar, menjaga orang tua apa tidak mengerti. Yang dimaksud orang tua adalah orang tua yang duduk di atas kursi roda. Gita tidak menyangka Andrihan akan membicarakan lawan, juga tidak menyangka lawan akan memarahi balik. Suasana di dalam lift seketika sepertinya berubah menjadi tegang. Maksudmu adalah, karena mendorong orang tua yang duduk di atas kursi roda maka bisa semena-mena, sembarangan menabrak. Suara Andrihan menjadi lebih dingin. Seketika terjadi perubahan besar temperatur di dalam lift. Wanita parubaya malu tidak bicara, sekali lihat tahu lawan tidak mudah dilawan. Saat ini orang tua yang duduk di atas kursi roda bicara dengan gemetar. Maaf gadis kecil. Putriku tidak sengaja, dia sedikit buru-buru, kami sedang bergegas ke bawah, aku mewakilinya meminta maaf padamu. Orang tua itu sangat tulus, lagi pula sikapnya juga sangat baik. Awalnya Gita juga tidak perhitungan, tapi sikap wanita parubaya barusan memang sangat buruk. Sekarang mendengar orang tua meminta maaf seperti ini, hati Gita seketika melunak. Melambaikan tangan, tidak apa-apa Pak, bagaimanapun juga tidak menabrak, Anda tidak perlu meminta maaf. Wanita parubaya berkata sinis, benar, gadis itu sendiri tahu tidak tertabrak, kamu seorang pria untuk apa begitu perhitungan. Sungguh tidak bermoral. Mendengar dia menjelekkan Andrihan, Gita mengernyit. Api emosi yang barusan disingkirkan kali ini langsung menyembur. Kamu bicara sembarangan apa? Aku berkata tidak apa-apa karena melihat kakek ini, sikap kakek begitu baik, bagaimana bisa punya putri sepertimu, jelas-jelas hampir menabrak orang lain, masih bersikap sombong, seakan hanya kamu yang benar. Gadis muda tiba-tiba meledak, wanita parubaya itu tidak menyangka, membelalakan mata dengan tidak percaya, Kamu apa kamu? Aku tidak pernah kalah dalam bertengkar, jangan melihat orang lain muda maka mengira orang lain mudah ditindas, berkata dia tidak bermoral, juga tidak melihat moral apa dirimu. Hampir menabrak orang lain tidak hanya tidak meminta maaf, aku sungguh merasa jijik melihatnya. Semua orang di dalam lift juga tidak menyangka gadis muda ini ternyata bisa meledak sebesar ini, di mana gadis yang barusan masih dengan lemah meringkuk di dalam perlindungan pria itu. Sedangkan kali ini, dia seperti binatang yang wilayahnya diserang, tatapannya galak, menyeringai meraung pada lawan, sangat melindungi.
Selesai bicara, Gita menyingkirkan sikap galaknya, menunjukkan senyum yang manis pada orang tua, suaranya pelan. Kakek, aku tidak bermaksud galak pada Anda, hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kamu adalah seorang kakek yang baik. Orang tua, terjadi apa? Dia ada di mana? Bahkan Andri Han terkejut menatap belakang kepala gadis ini. Dia yang temperamennya awalnya baik, tak disangka barusan meledak. Orang di dalam lift menonton keramaian. Sedangkan di saat ini, lift juga dengan lancar tiba di tujuan, wanita parubaya dibuat tidak bisa berkata apa-apa oleh makian Gita, dengan marah mendengus dingin, menggunakan kesempatan saat pintu lift terbuka mendorong orang tua keluar dengan marah. Orang-orang lain di dalam lift tersenyum melihat keadaan, gadis muda, kemampuanmu menjadi pacar sangat hebat. Benar, barusan wanita itu juga terlalu keterlaluan, menggunakan alasan mendorong orang tua maka tidak takut sedikitpun, orang seperti ini minta dimarahi, memberi pelajaran untuknya. Gadis muda, sangat baik, dan juga, pacarmu juga sangat tampan. Andri Han tinggi besar dan tampan, Gita kecil dan menggemaskan, barusan Andri Han menarik gadis ini ke dalam pelukannya, lalu masih mencari keadilan untuknya, di mata orang luar, bagaimanapun mengira ini adalah pasangan yang sangat serasi. Jadi, dengan alami gerakan Gita di mata orang-orang adalah melindungi pacarnya. Digoda seperti ini oleh orang-orang, raut wajah Gita seketika berubah. Itu bukan seperti yang kalian bayangkan, aku. Dia harus bagaimana menjelaskan, wajah Gita merengut. Dia barusan hanya mendengar bibitu berkata Andri Han tidak bermoral, seketika sangat marah, sama sekali tidak memikirkan akan ada akibat seperti apa. Sekarang, Gita diam-diam menoleh menatap Andri Han. Wajah tampan Andri Han seperti biasa tidak ada banyak ekspresi, hanya saja sepasang matanya yang hitam menatapnya. Setelah tatapan keduanya bertemu di udara, Gita dengan cepat memalingkan tatapan. Di dalam lift ada banyak orang, dia tidak enak bicara. Jadi Gita hanya bisa menunduk, dia terus merasakan ada sebuah tatapan terus menempel ke kepalanya. Akhirnya Gita kembali berpikir sembarangan. Apa kemarin malam dia sudah keramas? Sekarang rambutnya berantakan tidak? Tidak tahu apakah di kepalanya ada ketombe atau bau aneh tidak. Berpikir sembarangan seperti ini, lift akhirnya sampai di lantai 1. Gita keluar dari lift di belakang Andri Han. Dia tetap menjaga jarak dengan Andri Han, hanya saja barusan keduanya berdiri terlalu dekat di dalam lift. Sekarang di tubuhnya seakan masih ada aura Andri Han. Tenang, dingin. Gita menggigit bibir bawahnya dengan pelan, teringat semua yang terjadi barusan di dalam lift. Pelukannya. Sungguh sangat hangat. Tidak benar. Gita menggoyangkan kepalanya dengan keras, dia sedang berpikir apa. Kenapa rencana yang jelas-jelas sudah direncanakan sebelumnya dihancurkan oleh sebuah pelukan? Tidak bisa seperti ini. Setelah Gita tersadar, dia mengikuti Andri Han tiba di tempat parkir. Lalu dia kembali teringat satu hal yang sangat penting. Terakhir kali sepertinya dia yang mengantar Glenn, maka Andri Han seharusnya tahu rumahnya ada di mana. Kalau tahu rumahnya ada di mana, kenapa masih memanggilnya turun memimpin jalan? Bersambung.